Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Saugo dalam channel ini. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa dalam video ini. Dan saya berharap kiranya semua Anda yang sedang menyaksikan video ini, kita semua ada dalam keadaan sehat. Amin ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang siapakah sesungguhnya yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat orang di luar kita, para ustadz selalu memberikan ceramah mereka dan memberitakan bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ismail. Benarkah demikian? Mari kita cek. Nah teman-teman, kita harus merunutkannya. Abraham namanya muncul pertama kali di dalam Alkitab itu pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Kemudian di pasal 12, di situ Tuhan memanggil Abram. Dia beserta dengan istrinya dan juga beserta dengan Lot, anak dari saudaranya itu. Dan Tuhan memanggil dia dan berjanji kepada Abram bahwa dia akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Nah, teman-teman perhatikan, untuk menjadi bangsa yang besar, dia harus memiliki keturunan toh. Ya kan? Dan dia harus memiliki keturunan. Lalu kita melihat perjalanan Abraham. Kemudian saya lompat di pasal 15. Di situ Abraham gusar hatinya. Mengapa gusar? Karena sampai hari itu Abraham belum mendapatkan keturunan. Dan bagi dia, siapa nanti akan menjadi ahli waris dari keluarga kami? Ya kan? Dan menurut Abraham, Eliezer yang akan menjadi ahli waris keturunan mereka. Tetapi Tuhan katakan begini, tidak. Yang akan menjadi ahli waris dari keluargamu adalah anakmu sendiri. Ya, anakmu sendiri. Dan dalam penglihatan Tuhan membawa Abraham dan menunjukkan, lihatlah bintang-bintang di langit dan juga pasir di laut. Maka keturunanmu demikianlah nanti banyaknya. Hebat ya. Jadi Tuhan menyatakan itu kepada Abraham dan disitulah Abraham menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Kalaupun di pasal 12 sudah terlihat kepercayaannya saat dia taat kepada Tuhan. Kemudian ada sesuatu yang sangat unik di pasal 16. Nah di pasal 16 ini teman-teman, Sarah itu sadar bahwa dia itu sedang mandul dan sudah pasti tidak akan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, dia meminta kepada Abraham supaya Abraham menghampiri hamba mereka yang bernama Hagar. Sehingga mereka mendapatkan keturunan. Hagar akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak dan diberi nama Ismail. Dan pada waktu itu Abraham berumur 80 tahun. Dan Hagar pada waktu itu 60 tahun. Nah, dalam pasal 16 ini satu kisah yang sangat unik adalah ketika Hagar hamil, dia menganggap rendah nyonyanya Sarai. Tapi bagi Sarai tidak apa-apa karena dia sendiri yang meminta itu kepada Abraham. Nah, kemudian teman-teman di pasal 17 ya. Di pasal 17 di situ ada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham bahwa Tuhan memberikan janji kepadanya setiap anak-anaknya nanti harus disunatkan. Di situ ada perjanjian sunat. Kemudian disitulah kita menemukan Abraham diubah namanya menjadi Abraham. Karena dia akan menjadi bapa segala bangsa. Kalau dalam Ibrani dia akan menjadi bapa segala orang beriman. Ya. Kemudian istrinya juga Sarai diubah namanya menjadi Sarah. Karena dia akan menjadi ibu dari segala bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Teman-teman saya lompat di pasal 21. Ya, saya lompat di pasal 21. Di sini baru dinyatakan janji Tuhan bahwa mereka mendapatkan keturunan. Dan disitulah terlihat janji Tuhan dan mereka mendapatkan anak dari keluarga yang sah. Abraham dan Sarah istrinya mendapatkan anak dan diberi nama Ishak. Disitulah sangat gembira hati mereka. Dan pada waktu itu teman-teman tahu umur Abraham itu sekitar 100 tahun. Dan istrinya itu 90 tahun. Sudah cukup tua. Kemudian disitulah kita melihat di pasal 21 ini, Nyonya Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Nah teman-teman, tentu berita ini merupakan berita yang sangat tidak enak bagi Abraham. Karena kenapa? Itu sudah jadi istrinya dan dia sudah mendapatkan keturunan
dari gundiknya itu, akhirnya hati Abraham sangat sebel. Tetapi Tuhan datang dan memberitakan, ikuti apa yang dikatakan istrimu. Dan akhirnya Abraham dengan berat hati mengusir Hagar dan Ismail. Dan mereka pergi akhirnya, dan Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun, dan disitulah mereka hidup bersama dengan anaknya Ismail, dan Tuhan tetap memberkati mereka, dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Ismail mereka akan menjadi keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Kemudian kita melihat dalam perjalanan, mamanya Hagar mengambil istri daripada Ismail dari orang-orang Mesir. Itu ceritanya ya. Jadi Ismail menikah dan mendapat istri yang diambil oleh ibunya dari Mesir. Kemudian untuk menjawab pertanyaan saya di awal tadi adalah, siapakah sesungguhnya yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan? Nah, di pasal 22 baru dinyatakan, baru diperlihatkan. Jadi Tuhan Allah menguji Abraham untuk apa? Mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi di situ Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Jadi disinilah menjawab pertanyaan saya di awal tadi. Jadi siapakah yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan? Yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan adalah Ishak, anak dari istrinya yang sah dari Sarai. Jadi apakah Ismail yang dipersembahkan seperti yang diberitakan oleh mereka? Tentu tidak. Alkitab mencatat yang dipersembahkan adalah Ishak. Nah, kalau kita mengikuti siapa yang benar? Kita lihat mana duluan, Alkitab atau Al-Quran? Alkitab duluan dong. Itu berarti kita mengikuti apa yang dikatakan Alkitab. Jadi yang benar mana? Yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan adalah Ishak, anak yang lahir dari istrinya yang sah daripada Sarai. Demikian video ini teman-teman, kiranya semua dapat menjadi pelajaran penting bagi kita, dan kita semakin tahu apa sesungguhnya kebenaran yang diungkapkan di dalam Alkitab. Demikian video ini, Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.